Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Indonesia baru-baru ini baru saja teman-teman ya direndahkan atau mungkin dipermainkan oleh salah satu kekuatan ekonomi dan juga militer terbesar di dunia saat ini. Ya, ini adalah negara paman Sam atau Amerika Serikat yang baru saja mengenakan tarif sebesar 32% untuk semua barang-barang dari Indonesia. Dan tentu ini teman-teman membuat sebuah dampak yang cukup besar bagi Indonesia, tapi rupanya bukan sebuah hambatan yang berarti atau mungkin mengancam posisi Indonesia. Karena RI saat ini diketahui mempunyai cukup banyak mitra-mitra yang juga bisa diandalkan. Salah satunya adalah negara-negara aliansi ekonomi BRICS. Di sana ada Rusia, China, India, Afrika Selatan, dan juga negara-negara yang memang baru saja bergabung dengan BRICS. Tentu hal ini akan membuka peluang-peluang bisnis Indonesia, dan malah pengenaan tarif 32% untuk produk-produk import dari Indonesia ke Amerika ini malah akan memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara BRICS. Dan saya pun berharap Pak Prabowo teman-teman di sini bisa membalas penghinaan atau ya ini kebijakan yang tidak adil bagi Indonesia dengan mengenakan tarif balik seperti China, ya, seperti China yang diketahui langsung membalas Amerika Serikat dengan menaikkan tarif barang-barang dari Amerika ke China sebanyak 34%. Jadi ini teman-teman sudah sangat fair, dimana kalau misalnya orang menampar kita, kita balas tampar lagi. Kalau orang menyakiti kita, ya masa kita diamkan. Dan hari ini teman-teman, tantangan ini mungkin perlu dicermati oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan kedekatan Indonesia dengan BRICS juga akan membawa hal-hal positif bagi Indonesia, dan mungkin saja malah membuat Amerika Serikat yang mengenakan tarif yang sangat tinggi, menaikkan tarif ini malah membuat Amerika Serikat marah boncos. Terbaru teman-teman di sini cukup lucu, di mana Trump ini sendiri malah mengancam Indonesia untuk tidak mengenakan tarif balasan. Di mana informasi ini kita dapat dari kompas.com di video yang berjudul "Main ke AS Peringatkan Indonesia untuk tak balas tarif import Donald Trump". Kita bakal baca teman-teman, bagaimana bisa ada sebuah negara yang bersewenang-wenang kepada negara lain tapi tidak memperbolehkan negara lain itu membalas. Ibaratnya kita dipukul, kita dibilang jangan pukul balik ya. Kan ini aneh gitu. Kita simak dulu press release-nya. Menteri Keuangan Amerika Serikat yang bernama Scott Bessent mengultimatum dan mengancam supaya Indonesia maupun negara-negara yang terkena dampak tarif impor Donald Trump agar tidak melakukan serangan balasan. Bessent menyarankan negara-negara yang terdapat supaya diam saja dan juga pasrah. Lantas apa yang akan terjadi jika Indonesia dan negara lainnya menyerang balik AS dengan kebijakan tarif impor itu? Kita simak dulu teman-teman, ini video selengkapnya dari kompas.com. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengimbau agar negara-negara yang terkena tarif impor Donald Trump, termasuk Indonesia, untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap kebijakan Trump tersebut. Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor pada Kamis 3 April 2025. Indonesia menjadi salah satu negara terdampak tarif Trump sebesar 32%. Karena itu, Indonesia diimbau supaya tidak melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tarif Donald Trump. Selain Indonesia, Bessent juga menyarankan negara-negara yang terdampak supaya diam saja. Lantas, apa yang akan terjadi jika Indonesia dan negara terdampak lainnya menyerang balik AS atas kebijakan tarif Trump itu? Menteri Keuangan AS telah mewanti-wanti supaya ratusan negara terdampak diam saja demi menghindari terjadinya eskalasi lebih lanjut. Pernyataan itu menyusul pengumuman dari Gedung Putih yang akan menerapkan tarif 10% pada semua impor asing mulai 5 April 2025 dan tarif timbal balik pada 9 April. Indonesia sendiri mengaku akan mengirim delegasi ke AS untuk menindaklanjuti kebijakan tarif Trump pada Jumat 4 April ini. Presiden Prabowo Subianto pun telah memaparkan sejumlah strategi untuk menghadapi kebijakan tarif Trump.
Strategi itu mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Hal itu disampaikan sebelumnya oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudi Valdrino. Berikut adalah 3 strategi Indonesia menghadapi kebijakan tarif Trump. Anggota BRICS, good job Presiden Prabowo. Perluasan mitra dagang Indonesia dilakukan dengan pengajuan keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang terdiri dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal itu dilakukan sejak pertama kali Prabowo menjabat menjadi Presiden Indonesia. Di lain sisi, Indonesia juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap OECD dan beberapa perjanjian dagang lainnya. Pembentukan Danantara dapat mempercepat hilirisasi sumber daya alam di sektor-sektor utama, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tapi juga membuat Indonesia tidak bergantung pada investasi asing. Strategi selanjutnya adalah memperkuat daya beli dalam negeri. Lewat program yang akan dilakukan Indonesia, salah satunya makan bergizi gratis. Tak hanya itu, Prabowo juga akan membentuk 80.000 koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan perputaran uang di daerah. China resmi mengumumkan tarif sebesar 34% terhadap semua produk impor dari Amerika Serikat pada Jumat 4 April 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap langkah Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menetapkan tarif pada semua impor dari China. Tarif sebesar 34% ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang dikenakan Beijing sebagai respons atas kebijakan perdagangan AS pada Februari dan Maret 2025 yang berkisar 10 hingga 15%. Selain menerapkan tarif balasan, China juga mengambil langkah-langkah strategis lainnya. China telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan tarif AS yang dianggap tidak adil. Kementerian Perdagangan China juga memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan yang melarang mereka berbisnis di China. Tak hanya itu, 16 perusahaan lainnya juga dimasukkan dalam daftar kontrol ekspor, membatasi akses mereka terhadap sumber daya penting dari negeri tirai bambu. Kementerian Keuangan China pun mengecam kebijakan tarif AS dan menyebutnya sebagai tindakan sepihak yang bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Mereka juga menegaskan kebijakan ini tak hanya merugikan China, namun juga mengancam stabilitas ekonomi global dan rantai pasokan dunia. Pemerintah China pun mendesak AS untuk membatalkan tarif dan kembali ke meja perundingan guna menyelesaikan perselisihan dagang dengan cara yang lebih adil dan saling menghormati. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait pengenaan tarif 32% untuk semua produk impor dari Indonesia. Tentu teman-teman, tadi juga kita telah mendengar berbagai strategi yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yang saya rasa ini paling jenius adalah bergabung dengan BRICS. Karena harus kita sadari bahwa Amerika Serikat itu bukan satu-satunya mitra dagang Indonesia. Ada begitu banyak opportunity, ada begitu banyak kesempatan yang sangat terbuka lebar bagi Indonesia untuk menjual produk-produknya tidak hanya ke Amerika Serikat. Ada Rusia, China, India, Afrika Selatan yang bersedia dan juga siap untuk menampung berbagai produk-produk unggulan Indonesia. Dan saya rasa kehilangan Amerika Serikat dan mendapatkan negara-negara BRICS itu akan jauh lebih menguntungkan. Pengenaan tarif ini menunjukkan sisi gelap dari Amerika Serikat kepada dunia, di mana dulu Amerika Serikat ingin menjadi pemimpin bagi dunia tapi telah gagal untuk bisa memimpin dunia ke arah yang lebih baik. Malah Amerika
Setiap ada Amerika, teman-teman, hanya terjadi konflik di negara-negara tersebut. Kita lihat saja Irak, teman-teman. Dulu Amerika pernah bercongkol di sana dan malah membuat keonaran. Afghanistan juga sama. Jadi dimanapun Amerika Serikat bercokol, di sana terjadi kekisruhan, di sana terjadi kekacauan. Ya, teman-teman, saya tidak ingin lebih lanjut membahas terkait konflik-konflik global, tapi kita ingin fokus ke sisi ekonominya. Saya berharap Pak Prabowo tidak gentar dengan tarif ini, dan kalaupun misalnya Indonesia berani, teman-teman, untuk membalas seperti yang barusan di video terakhir kita lihat, China juga membalas Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan sebanyak 34%. Dan ini memang akan mempengaruhi kondisi stok perekonomian dunia. Rantai pasok juga mungkin bisa saja sangat terganggu akibat kenaikan tiba-tiba ini. Dan saya rasa perang dagang antara Amerika dan juga China akan merubah tataran ekonomi global. Kita bakal lihat siapa yang lebih kuat, apakah Amerika atau China. Tapi kalau kita lihat sekarang Amerika itu sudah sangat sulit. Ekonominya sudah sangat tergantung dengan dolar, dan kalau dolar ini rapuh, teman-teman, kalau dolar ini hancur, maka hancur juga ekonomi Amerika Serikat. Dan saat itulah satu negara harus bisa mengambil alih, harus bisa men-take over, memimpin dunia. Dan mungkinkah Indonesia yang akan menjadi negara itu bersama dengan negara-negara BRICS, atau mungkinkah Indonesia akan tetap menjadi followers, akan tetap menjadi negara yang hanya dijadikan tambang-tambang bagi negara-negara lain. Kita berharap 2040 Indonesia bisa menjadi negara adidaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Walaupun masih jalannya masih panjang, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.